أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini bagian sana macam kurang apa ku tengok tadi, kurang semangat. Kurasa pengaruh hujan tadi pagi kurasa itu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim yaqtirun. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin kan Bu? Iya Allah. Ini pertama, enggak banyak-banyak nih Pak Kadus ya. Pertama, kapan saja dan di mana saja nanti Bapak Ibu, kalau sudah ada kita dengar kata-kata muatan doa, itu diaminkan. Doa artinya meminta. Kalau sudah meminta pun malas, apalagi memberi. Pelit namanya. Dan di sini saya lihat memang termasuk pelit ini. Mana bukti pelit? Seharusnya di sini sudah ada air 2 gelas. Itu seharusnya sudah ada 2 gelas. Mudah-mudahan panitia sangat tersinggung supaya airnya cepat datang. Itu dia. Ngapain kau tengok aku? Berkaitan dengan doa, Rasul katakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah katakan yang dapat merubah ketetapanku adalah doa-doa hambaku yang tulus dan ikhlas. Di sisi lain, Rasul katakan lagi, orang-orang yang malas berdoa, lalai dan lengah dalam berdoa, golongan orang-orang yang sombong di sisi Allah. Itu ingat, sombong di sisi Allah, seolah-olah tidak punya kepentingan kepada Allah, sementara Allah sudah tawarkan berulang-ulang di dalam Al-Quran itu peringatan, seruan dan perintah agar kita meminta kepada Allah apa yang kita rasakan, yang kita butuhkan. Ud'uni istajib lakum. Dalam ayat yang lain lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Itu dia. Berulang-ulang. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu, segala sesuatu kekurangan yang kita rasakan tidak hanya kita sambut dengan keluh kesah, tapi itulah jalan kita dekat kepada Allah lewat memohon, artinya adalah berdoa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karanggading. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 12 Karanggading. 14, tapi 12 tadi dibilang. Jangan aku ini, jangan ini. Ayah si Hamdi punya kerjaan tadi itu. Nah, baik. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta seluruh unsur pengurus Masjid Al-Muslimun. Selanjutnya yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Istimewa sekali Bapak Ibu barisan orang-orang tua kami beserta alim ulama, tuan-tuan guru. Mari kita awali acara kita pada pagi hari ini Bapak Ibu dengan meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah. Iringan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah yang berhak menerima atas segala pujian. Semoga dapat membukakan hati dan pikiran kita yang seluas-luasnya dalam menyikapi seluruh yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk perintah untuk kita laksanakan, tidak menjadi beban karenanya, maupun dalam bentuk larangan yang harus kita tinggalkan, tidak membuat sempitnya ruang lingkup dalam kehidupan ini, karena kita sikapi perintah dan larangan itu sesungguhnya sebagai bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya, agar kita selamat dan bahagia mulai dunia sampai akhirat kelak nantinya. Insya Allah kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nggak ngaminkan pun ada. Sempat tengok agak kemari gini, ada yang nggak ngaminkan. Diam aja. Kalaupun nggak bersuara kan nampak umat kami, ya bukan? Sikit ada gerakannya. Ini tadi nggak bergerak, ya aku tengok orang. Apa langsung kutunjuk kira-kira? Gak usah kutunjuk. Nah, Bapak Ibu, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita golongan umatnya yang sesungguhnya dengan menjadikan kepribadian Rasulullah itu menghiasi diri kita. Dua macam saja kita ambil sudah, alhamdulillah. Pertama, kita berusaha menjadi orang yang berguna, bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua, kita berusaha mampu menjadi contoh yang baik kepada orang lain. Kepada Rasulullah disebutkan oleh Allah, pertama rahmatan lil alamin, yang kedua uswatun hasanah. Insya Allah Bapak Ibu, kelak di kemudian hari kita termasuk orang yang ditunggu Rasulullah
dikumpulkan dan dibimbing serta dituntun oleh Rasulullah, bersamanya memasuki surga Jannatun Naim, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi yang nggak ngaminkan sekarang udah ngaminkan, sengaja agak dilebar-lebarkannya begitu. Cuman tak amin dibilangnya tangga, aku nggak tahu karena nggak kedengaran. Nah baik Bapak Ibu, ini biasanya sini Pak sampai berapa jam? 5 jam ceramahnya? Kurang lah, biasanya 7 jam. Nah baik, kita lanjut, gak usah lama-lama. Berkisar 2 atau 3 jam. Oh itu aja pun sudah mulai. Ustaz sendirian lah sini katanya. Tengoklah itu. Nah, memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah kita rindukan acara ini Bapak Ibu. Mengingat sudah jalan 2 tahun lebih ini. Ini kita sudah mulai dilonggarkan sedikit. Syiar agama kita memperingati perjalanan Rasulullah yang kita rindukan itu. Berapa tahun, 2 tahun penuh Bapak Ibu saya batal jadwal. Pada waktu itu juga termasuk ke daerah Karanggading ini ada 3 jadwal saya batal. Daerah sampai ke Galang sana, daerah Pakam, Galang, pertumbukan terus masuk ke sana, keluar kota, gagal semua. Aku pun merasa bersyukur. Dari aku membatalkannya, aku takut kecewa jamaah. Laksanakan itu, aku sudah mulai rasa ketakutan juga melihat informasi yang gak karu-karuan. Sedangkan pintu pun pada waktu itu gak sembarangan kita lagi megang pintu orang lain. Kita di sini ya, wak covid tadi udah nunggu. Awak pegang, itu waktu itu kan. Begitu ditayangkan, ngerinya. Batal nggak jadi. Nih tahun ini mulai sudah perjalanan menjelang ke 3 tahunnya. Ini kita rasakan sudah alhamdulillah mulai agak sedikit agak ringan, longgar. Insya Allah. Allah yang Maha Kuasa, iringan doa kita harapkan. Karena yansurkumullah fala ghaliba. Kalau Allah menghendaki kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan, tidak ada siapapun yang sanggup untuk menciptakan kemudaratan. Itu doa kita harapan. Nah, maka acara Isra dan Mi'raj bukan kali yang pertama. Berulang-ulang sudah kita peringati. Sungguh pun Bapak Ibu, tidak ada kita jumpai nas yang qat'i, dalil yang memerintahkan supaya peristiwa Isra dan Mi'raj itu diperingati setiap tahunnya. Kalau menyambut peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum 27 Rajab. Kalau memperingati mulai 27 sampai dan seterusnya. Nah itu. Sampai kadang-kadang dibuat dia bersamaan dengan penyambutan bulan suci Ramadan. Kalau memang tidak ada nas, tidak ada dalil petunjuk supaya diperingati peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kenapa kita laksanakan? Ini makanya sebahagian saudara-saudara kita sampai mengatakan bid'ah, itulah jadinya. Padahal ini dah seluruh yang berkaitan dengan ruang lingkup agama kita harus kita ketahui apa saja masalah di dalamnya. Apabila persoalan itu mengandung banyaknya ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan menjadi pemupuk keimanan, diulang-ulang itu diadakan karena bermanfaat. Kalau yang namanya memperingati seharusnya bukan mesti bulan Rajab. Namanya memperingati, apa persoalannya?
Itu kapan saja boleh, karena isi di dalamnya ini yang perlu, yang bisa menjadi bahan rujukan, perbandingan, memotivasi, membangkitkan semangat kita supaya menempatkan diri kita di dalam rel yang telah ditetapkan oleh Allah, jalan hidup. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Bapak Ibu, kita mundur sedikit sejarahnya. Ini apa ini? Oh, ngopor-ngopor anak sama neneknya gitu. Sini kan dia, biar ku gendong sini. Udah, jangan tengok situ, Bu, tengok aja aku. Nah, baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dusunnya aku nggak berani lagi bilangnya, nanti kesalahan lagi. Ini tadi ini. Nah, mundur kita sedikit sejarahnya. Seakan-akan sejarah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan landasan menjadi sebab terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa dia? Tahun itu disebut adalah tahun Amul Huzni. Ini ada yang apa namanya MC yang berdua ini, tahun Amul Huzni. Apa namanya Pak maksudnya itu? Amul Huzni yang sudah pindah ke Batang Kuis itu. Kan? Kalau ini aku tanyakan, coba kalau ini. Siapa suami Dewi Persik pertama? Nah, itu tahu. Saiful Jamil ya? Nah, kan tahu. Itu ya Allah. Nah, tahun duka cita, tahun sedih, tahun musibah. Tahun itu. Pertama, apa dia musibahnya? Meninggal orang yang dicintai oleh Rasulullah, orang yang berjasa melindungi, membela, membantu perjuangan Rasulullah mulai usia 9 tahun. Siapa? Pamannya Abdul Muttalib. Abu Talib. Abdul Muttalib atuknya itu. Ya, pamannya Abu Talib itu meninggal. Abu Talib. Nih, Rasul sedih karena itu yang melindungi dia, membela dia, membantu dia. Nangis Rasul. Belum selesai rasa duka, rasa sedih yang ditanggungkan oleh Rasulullah karena wafatnya Abu Talib, menyusul lagi meninggalnya istri yang tercinta Khadijatul Kubra, meninggal Khadijah. Sudahlah itu. Kita alhamdulillah anak-anak kita ini pengertian. Giliran Ustadz itu mau minum nanti buka-buka itu kan repot. Bagusnya kita taruh di gelas dulu. Ini kan paten itu. Kayak gitu yang kuharapkan. Ini nggak taruhkan sini, apalagi pakai kopi kau bikin, lebih senang aku lagi itu. Nah, lanjut Bu. Ya iyalah. Ninggal Khadijah, sedih, nangis Rasul. Perempuan yang solehah, perempuan yang membela perjuangan Rasulullah, mendampingi, memberi semangat kepada Rasulullah dalam berjuang. Itulah Khadijah. Ya. Memang kalau kita tengok Bapak Ibu, beda itu Pak. Kalau ninggal suami, berarti istrinya janda ya, janda. Pak Kadus di sini berapa orang janda?
Enggak, maksudnya begini maksudnya. Ya. Kan ada urutan nomornya itu. Jangan ya janda memang, tapi udah eyang ngapain? Udah nenek-nenek, istilahnya agak muda gitu. Nomor WA aku kasihkan nanti. Sudah, lanjut. Nih, berbeda itu. Kalau suami yang meninggal, ya Allah, kalau istri itu luar biasa sedihnya. Bolak-balik jatuh pingsan istri. Itulah kalau suami yang meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal, bisa nyadikan kipas anginnya, kenapa nggak dari tadi? Ini kok lain gue tengok di sini. Memanglah. Gua bolak-balik kulap keringatku. Astagfirullah. Memang. Iya. Karena gak terasa dia. Udah oke, kita kembali. Udah lupa pun aku minta jadinya. Nah, tadi kalau suami yang meninggal, istri bolak-balik jatuh pingsan. Itu dia. Tapi kalau istri yang meninggal, pernah bapak tengok suaminya bolak-balik pingsan? Yang kutanya ini, kok sana yang emosi jawabnya? Bukan jawab gini aja, enggak ada, jarang lah itu, bukan gitu. Pernahkah suami bolak-balik pingsan? Kagak. Emosi. Ini enggak ada. Tapi kalau istri yang meninggal, suami yang meninggal, ada istri pingsan. Tengok tuh kan. Bolak-balik jatuh pingsan. Ya Allah, memanglah. Aku pernah tengok, nih kados, pernah aku tengok begini. Ini suami, tengok kemari. Ada yang nggak mau nengok aku? Nih, tengok kemari, nih. Kan ditutup lah pakai kain nih. Istri bolak-balik buka tutup muka suami ini. Kok kau pula yang heboh? Tengok dulu. Nah, muka suami ini kan ditutup pakai kain putih tapi tipis transparan. Macam kadang-kadang jilbab ibu yang tipis kayak gitu. Macam ini ibu yang sana itu, dekat sudut itu tuh. Main mata pula sama aku itu. Alhamdulillah mata masih main. Yang kita takutkan kalau mata nggak main lagi. Kalau mata nggak main lagi, berarti tahlilan 3 malam berturut-turut. Itu. Makanya kalau mata masih main lagi, alhamdulillah. Nih tengok, tutup muka suami. Datang istri, bukakan, tutup muka jenazah suami tadi. Mas, terlalu cepat kau tinggalkan kamu. Kan nangis tuh kan. Picit ini dong, karena biasanya kalau udah nangis kayak gitu, bersamaan ini pun terus ikut itu. Ya, ini ya. Mas, anak-anak masih membutuhkanmu, Mas. Apalagi aku, katanya. Dia nggak sadar muka suami udah licin bikin ingus. Nggak sadar dia.
Tengoklah. Pingsan istri kalau suami meninggal. Tapi coba kalau istri yang meninggal, ada tadi suami pingsan. Jelasnya kemari kutanyakan kok ke sana yang kuat suara. Emosi. Sebabnya enggak nangis bapak-bapak apa? Sabar, tabah, tawakal. Tengok ini. Setiap gue bilang sabar, tabah. Ya Allah, macam mananya ini? Allah Akbar. Oke, lanjut. Lanjut, Bu. Ya iyalah, orang ibu duduk situ tenang. Nah, baik. Nih. Ninggal Khadijah. Rasulullah nangis, meneteskan air mata. Rupanya sudah dikebumikan pun Khadijah ini, Rasul asal duduk sendirian temenung, mengingat jasa Khadijah yang sungguh luar biasa itu, menetes air matanya. Ditanya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang terdekat, yang paling setia. Ya Rasul, saya Tuan Abu Bakar, saya lihat setelah meninggal wafatnya Khadijah, Rasul kalau duduk sendirian temenung, meneteskan air mata. Rasul nangis ya? Iya. Kan banyak masih perempuan lain. Oh, namanya Rasul, siapa yang gak berebut? Sedangkan jadi kadus orang banyak berebut. Tengok matanya, nengok aku itu. Kacau ini. Apalagi jadi Rasul. Apa kata Rasulullah? Khusus istriku Khadijah itu, seluas alam ini dan sebanyak hamba Allah yang ia ciptakan, untuk Khadijah itu cuma dia sendirian. Itu. Pada saat manusia yang mendustakan apa yang kusampaikan, pada saat manusia yang tidak siap membantu dan merelakan harta bendanya untuk perjuanganku, Khadijahlah perempuan yang pertama yang meyakini ajaran yang kusampaikan kebenarannya, dan dialah yang merelakan harta bendanya dikorbankan demi perjuangan menegakkan agama Allah. Itu Khadijatul Kubra. Tuan Abu Bakar, kata Rasul, ini siapa yang melahirkannya ini? Oh ada ya, oh ya. Baik, ku tengok niru mamanya nih lasaknya ini. Dah kita lanjut. Nih, Tuan Abu Bakar sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, sampaikan kepada umat masa yang akan datang, siapa nantinya ibu-ibu meninggal istrinya, suaminya menangis, meneteskan air mata, maka tetesan air mata suami itu menggugurkan dosa bagi istri. Subhanallah. Subhanallah, ibu-ibu. Ternyata air mata bapak-bapak ini, air mata yang tidak sia-sia, menggugurkan dosa bagi istri. Itu baru air mata. Apalagi kalau sempat ninggal istri, suami pingsan. Apalagi pingsannya itu terus nggak sadar lagi. Berarti nyusul kan? Berarti nyusul.
gugur dosa istri. Ya Allah. Ini kadang-kadang coba kita tengok. Ninggal istri, suami sibuk-sibuk aja. Di pintu dia menyambut orang apa, orang melayat. Datangnya wak, masuk wak. Itu mendiang tadi itu kan duduknya jauh. Ada pak terjadi model itu. Mana? Bapak duduk di samping jenazah istri bapak itu. Hitungan jam pak, nggak bisa lagi bapak lihat jenazahnya untuk selamanya. Bapak jangan tinggalkan itu. Ngapain menyambut tamu sana macam nggak ada kemalangan? Ya tat pula itu. Bukan, ya Pak Ustadz bukan, nggak pakai us. Ya tat pula. Ya Allah. Nah, baik. Ternyata keadaan Rasulullah dalam musibah, sedih, duka cita, ditawarkan kedudukan, ditawarkan harta benda, bermacam ditawarkan, ternyata tidak bisa mengikis rasa dukanya itu. Tak bisa kembali, tak bisa normal, sedih. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Lihatnya kekasihnya murung, dengarnya ratapan hati kekasihnya. Dia tahu dalam hati dan pikiran kekasihnya. Ya Muhammad, berat rupanya kau rasakan cobaan yang kuberikan, sampai tidak ada yang mampu menetralisir untuk menenangkan kembali keadaanmu. Kalau begitu, Jibril, Mikail, saya ya Allah, jumpai kekasihku itu, jumpai Rasul itu, sampaikan kepadanya dia akan di-Isra dan Mi'rajkan, bertemu dengan aku. Karena pertemuan dengan aku yang dapat mengikis seluruh persoalan sebesar apapun. Ini dia Pak. Ini masuk kita ke sentuhan poin-poinnya yang agak dalam sedikit. Tapi biasanya kalau kayak gini dia sentuhannya Pak Kadus. Di sini seharusnya itu udah pakai pulut kuning. Betul. Kalau nggak percaya tanya bapak ini. Itu bukan pulut kuning aja. Jangan tok pulut kuning. Itu dia. Tuh, satu paket dia itu. Pulut kuning, ayam panggang. Itu ayam panggang, 1 ekor. Lebih mantap lagi, dipanggang 1 ekor. Beratnya di atas kilo lebih, jangan baru netas. Ini 1 ekor lagi hidup. Kok pakai ayam hidup tak? Ini maksudnya ayam hidup ini mana tahu, entah besok-besok mau manggang lagi masih ada, itu maksudnya. Itu. Nah, kita lanjut. Ternyata di sini Bapak Ibu, apa yang kesimpulan yang kita ambil pada awalnya ini, yang mampu mengikis, menetralkan, membuat kita tenang, membuat kita stabil sebesar apapun persoalan, hanya dekat kepada Allah. Serahkan diri kepada Allah. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Satu lagi, may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu dia. Ayat ini dimuatkan oleh ulama-ulama terdahulu menjadi ayat 1000 dinar. Itu. Nah, Bapak Ibu, maka dengan demikian ternyata semakin besar masalah, dekatkan semakin dekat kepada Allah. Makin banyak problem dihadapi, makin dekat kepada Allah. Karena itu jalan untuk menyelesaikannya. Itu membuat ketenangan. Terbalik sama kita.
Kalau kita enggak, makin banyak masalah, justru semakin enggak menentu dekat kepada Allah. Kau enggak sholat, kau enggak situ pikiranku biar tahu kau. Ya. Ada nenek-nenek, nenek enggak ikut apa? Wirid. Enggak. Kenapa? Enggak situ pikiranku. Kenapa rupanya nek? Kan bebek entok saya yang besar itu hilang. Rupanya gara-gara hilang bebek entok yang jantan yang besar itu, gara-gara itu 2 kali wirid enggak mau dia ikut. Enggak situ pikiranku katanya. Tengoklah. Bukan makin dekat kepada Allah. Nah, kita ringkas. Sudah jam berapa? Jam 10.21 ya. Ini jam 10.21. Baik. Kemudian kata Allah, karena perjalanan tidak bisa diukur oleh manusia jarak tempuhnya, jauhnya. Yang dijumpai ini adalah yang maha suci. Cobaan yang di dalamnya sepanjang perjalanan yang sangat luar biasa. Maka kata Allah, ya Jibril, ya Mikail, persiapkan dulu kekasihku itu. Bersihkan dulu. Apa artinya sini? Ini coba pikirkan sama kita. Makanya Bapak Ibu, jangan mengharap khusyuk, jangan mengharap nikmat menghadap Allah, berzikir kepada Allah sampai berbuih mulut ini sebanyak apapun, kalau sini tidak bersih. Itu dia. Merasa dia paling pintar, dia paling pandai, karena dia sekolahnya agak lebih tinggi, dia sombong, angkuh, takabur. Tak ada sampai itu, tak sampai. Yang ada kalau perpanjang zikirnya, pegal sama capek, itu ada itu. Nikmat nggak ada. Ini tamsilan, makanya Rasulullah itu sebelum diberangkatkan, sebelum diisrakan, bersihkan dulu, sucikan hatinya ini. Iya Allah. Setelah ini dibersihkan, sucikan. Beda bersih sama suci, beda. Daging babi itu bisa bersih dibikin, tapi sucikah dia? Enggak. Nah, itu. Ini suci dan bersih. Setelah dibersihkan, disucikan, dia dibekali. Apa bekal di sini? Pertama, Bapak Ibu, dimasukkan adalah iman. Iman pertama bekalnya. Ini dia. Iman. Bagaimana rupanya yang dimaksudkan iman ini? Iman dalam pengertian syariah, bukan bil lughah. Kalau makna iman bil lughah, seluruh umat Islam itu dikatakan beriman, walaupun tak pernah sholat. Dari mana itu? Apa sebab? Karena kayak dia, kau yakin ya kau ada Allah? Oh, marah dia. Itu jangan memainkan biar tahu. Itu pasti, katanya itu. Tapi sholat dia enggak. Sedang main kartu, udah main judi pegangnya. Coba tanya. Aku tak macam mana? Bolak-balik kalah belakangan ini aku. Berapa modal aku udah habis. Macam kurang percaya ya aku kurasa, katanya itu. Marah dia itu terus. Kok jangan bodoh kau? Itu pasti tuh. Tapi ini terus main. Tengok. Itu namanya adalah ta'riful iman bil lughah. Pengertian iman di dalam bahasa. Seluruh umat Islam itu dikatakan beriman karena dia percaya ada Allah dan rukun iman berikutnya walaupun tak taat. Yang dimaksudkan ini bukan itu, tapi ta'riful iman bi istilah syariah. Definisi pengertian iman di dalam syar'i itu bagaimana?
tasdiqu fi qalbi wa taqdir lisan wa yaf'al bil arkan atau wa yaf'al bil jasad. Hatinya yakin dan percaya, apa yang dia yakini ringkaskan. Karena ini kajinya kalau kami dulu sama Buya dulu 4 tahun masa tamat kajinya bentar, setelah merah tamat kaji. Kami dalamnya 4 tahun. Menurut apa macam mana itu? Oh ya gitu. Iya, alhamdulillah. Kita teruskan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau begitu, apa ringkasnya dalam pengertian iman yang kita maksudkan di sini? Lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 2. Lahul mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Langit dan bumi seluruh isinya sampai kepada bakijot, kerang, kepiting, empun-empun, apapun namanya, seluruhnya itu adalah ciptaan Allah, miliknya Allah. Dia yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Itu dia. Kalau nggak percaya, siapa yang di sini yang bisa menghidupkan yang sudah dimatikan oleh Allah? Tak usah kambing, lembu, kerbau besar kali, hidupkanlah udang kecepe yang sudah mati itu, maka harus bisa. Makanya jangan sopaten. Jangan sopaten. Tak ada yang mampu. Sekecil apapun, yuhyi wa yumiit, aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan. Nah, kita tengok, andai kata kematian itu bisa tertebus, bisa dibayar, bisa status sosial dan ekonomi mengcover kematian itu, menghandle kematian itu, sampai tertunda kematian disebabkan status sosial ekonomi, saya kira Bapak almarhum Haji Hanif di Cemara itu kurasa seharusnya nggak jadi mati. Apa sebab? Bayar pakai uang mau berapa per uang? Kurasa kalau dikumpulkan uangnya tak terpikul kita lah. Berapa pom bensinnya? Seluruh kota besar Indonesia ada pom bensinnya. Di Medan ini saja Sumatera Utara berapa unit pom bensinnya. Itu kalau dia pom bensin dia. Sedangkan kita beli ini aku per liter cuma. Ini sampai ke Batam sana. Tapi ternyata rupanya yuhyi wa yumiit, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Giliran berhadapan dengan kematian, sesaat pun tidak bisa ditunda. Wa likulli ummatin ajal, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maju sesaat tidak bisa, mundur sesaat tidak bisa. Berarti kalau begitu, tumbuhkan iman ini, keyakinan ini. Nih ya Allah, dalam posisi yang dihidupkan, yang pasti akan berhadapan dengan kematian. Ciptaanmu ya Allah, milikmu ya Allah, yang menghidupkan engkau ya Allah, yang mematikan engkau ya Allah. Pasti. Kalau aku tengok muka-muka ini semua ini, awas. Ini muka-muka bakal mati semua tengok ini. Ada yang mau kasih tahu yang sudah dekat. Kira-kira Pak Kadus macam mana? Mau kasih tahu yang kita hadir ini yang sudah dekat? Kok mau mulai? Yang bersangkutan keberatan. Gak usah aku kasih tahu. Nanti nggak selera dia, nggak tenang dia lagi, cemas dia. Kalau sudah kasih tahu yang polan udah dekat. Lagi pula macam mana aku masih tahunya orang aku pun nggak tahu. Nggak ada yang tahu tapi pasti. Jadi inilah yang kita yakini. Nah, tambah lagi Bapak Ibu, makin menyempurnakan manusia yang terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani pun daripadamu ya Allah,
rohani pun daripada-Mu ya Allah, ketetapan-Mu untuk kembali kepada-Mu ya Allah. Tengok bukti aturan Allah. Ini Bapak ada. Ini. Oh, kalau berarti berapa kan di sini? Enggak, maksudnya yang hadir ini. 2. Sudah mulai yang sebelah sana agak tajam dari waktu itu. Nah, baik. Nih. Bapak punya ijazah, ada foto Bapak waktu TK. Bapak punya TK. Enggak ya? Jangan Bapak, aku pun enggak suka TK. Mana ada TK dulu? SD ada. Foto SD. SMP ada, SMA ada, foto di pelaminan ada, foto sekarang. Coba derekkan SD, SMP, SMA, pelaminan sekarang. Tengok, kok kayak gini parahnya sekarang? Kok hancur-hancuran? Inilah bukti yang nyata, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang mengatur, menetapkan, memutuskan atas segala sesuatunya yang Dia ciptakan ini. Makanya tengok. Berarti kalau begitu, saat kita kacaan, saat kita bercermin, coba tengok. Ya Allah, kita sudah melihat af'alnya Allah, perbuatan Allah terhadap ciptaannya. Inilah iman. Nah, jadi kalau begitu Bapak Ibu, setelah dibersihkan ini tadinya, lalu diisilah dengan keimanan. Sudah iman, apa lagi isinya? Ilmu. Iman, ilmu. Itu dia. Ya. Iman, ilmu. Baik. Kenapa begitu perlunya ilmu itu rupanya? Iman itu pun bersalahan kalau tidak dengan ilmu. Bapak pernah Bapak tengok ibu di rumah berapa orang yang dilahirkannya, Pak? 5, 6. Alhamdulillah. Berarti ibu di rumah termasuklah yang hobi melahirkan lahir. Ini apa pula itu? Tengoklah itu mah. Jadi direpeti pula aku jadinya. Alhamdulillah, banyak bu orang sampai hancur rumah tangganya, nggak jelas sasaran harta bendanya gara-gara tak ada anak, betul? Maka alhamdulillah. Nah, itu. Nah, baik kalau begitu. 6 lahir. 6-6-nya pakai apa namanya? Ari-ari ya. Ari-ari yang ditanam itu. Ari-ari tanam. Taruhkan lampu di atas ari-ari yang ditanam tadi. Pernah Bapak tengok? Berarti Bapak pun 6 kali naruhkan lampu di atasnya itu. Mulai gawat nih lah. Ini gawat ini. Nih 6. Makanya kalian adik-adik remaja ini alhamdulillah. Sejak sekarang kalian tahu nanti kedudukan hukumnya ini. Jadi menempatkan seluruh kegiatan yang kalian lakukan tidak lagi tersentuh menjadi sebab dosa kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya dengarkan bagus. Itu dengarkan bagus. Paling bagus lagi apa? Kalau ada yang satu tadi mana? Ngambil kopi. Oh ya, alhamdulillah, aku tunggu kalau begitu. Nah, baik. Teruskan. Taruhkan, ini tanam. Ini ari-ari ini enggak sembarangan, Pak.
Sudah dibersihkan, dibungkus pakai kain putih, masukkan lagi ke periuk tanah itu. Periuk tanah yang kecil itu macam kendi itu. Nih, taruhkan lagi ada ramuannya di dalam. Kalau misalnya anak ini perempuan, supaya ahli dalam memasak nantinya, ikutkan daun salam, merica, ketumbar, tanam. Ya. Kalau laki-laki anaknya kepingin dia anaknya ini ahli dalam bangunan, halus dalam pekerjaannya, ikutkanlah alat bangunan, entah sendok semen, meteran, apa itu, masuk di dalamnya, ikut ditanam, tengoklah itu. Sudah, oke, tanam, sap, tanam. Taruhkan lampu sentil di atasnya. Betul, Pak? Untuk apa kira-kira itu, Pak? Melawan. Macam mana kayak gini nih? Kalau memang supaya terang ya betul lah. Betul lah. Kalau supaya terang sekarang ini nggak cocok. Supaya terang, kenapa lampu sentil? Bikin satu bola 14 watt, cokkan taruh situ kan lebih terang. Kenapa tetap lampu sentil? Betul? Betul, jangan apa? Ini kan jelas persoalannya ini. Ini. Jadi selain daripada terang, apalah kira-kira Pak menurut petuah orang tua dulu? Supaya jangan korek kucing, jangan korek tikus, jangan korek anjing, binatang-binatangnya sejenis itu yang suka memakan daging dan sebagainya. Tadi itu alasan yang tidak bisa dipertahankan. Tengok. Siapa yang uri dari rahimnya yang sudah taruh lampu? Nih, itu jujur ibu itu. Cepat nih, tangan terus. Iya, iya Allah. Barisan depan ini pun ini sama ini. Tapi nggak mau nunjuk tangan, yang parah kali aku tengok ini. Ngeri, ngeri. Awas. Inilah kaji iman ini. Iman yang tidak disertai dengan ilmu. Itu dia. Nah, baik. Padahal itu sudah kita korek lebih kurang 50 cm ada dalamnya, Pak. Lebih pun nih, sudah dipadatkan. Kalau takut korek kucing, takut korek tikus, angkatkan satu batu yang agak besar sedikit, pak, di atasnya itu letakkan, kan selesai. Apa pernah Bapak tengok situ kucing gotong royong bongkarnya? Itu nggak ada. Itu kalau memang perlu penerangan tadi, kenapa nggak dicopkan tadi bola 14 watt 1 biji ada itu, lebih terang. Jangankan tikus segala macamnya, semut pun tak mau lagi ke situ karena terang kali. Itu kenapa nggak itu dibikin? Ini alatnya, namanya medianya, alatnya yang digunakan tetap adalah lampu sentil. Dibungkus di kelilingnya itu pakai daun pisang supaya jangan mati apinya, bikin apa namanya, bikin angin. Lamanya ditetapkan selapan. Paling singkat dia 36 hari, sempurnanya 40 hari. Betul, Pak? Tengok. Khawatir kita kalau di sini ada unsur keyakinan. Kalau sekedar kita tanam taruh lampu, karena kita takut dikorek-korek apa tadi, oke, nggak apa-apa, silakan. Tapi dengan batas waktu dan sebagainya, kita khawatir ada unsur keyakinan di dalamnya. Apabila terdapat unsur keyakinan, bagaimana rupanya? Ingat Bapak Ibu, di dalam surah Al-Kahfi, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik, ini dia, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kau syarikatkan Allah.
dengan sesuatu apapun. Bahkan Rasul katakan bagaimana? La yakbalu fi amalin minhum. Seluruh amalan mereka ditolak, tidak diterima. Mangkana fi qalbihi, siapa yang terdapat dalam hatinya sebesar jarrah sekalipun, jarratin min sirqa, sebesar jarrah sekalipun meyakini sesuatu itu, amalan tidak diterima. Setiap tahun menunaikan ibadah haji, setiap bulannya dia umrah, setiap minggunya dia puasa, setiap hari infak dan sedekah, habis ditolak, tidak diterima. Siapa yang terdapat unsur keyakinan? Di sini rupanya perlunya ilmu untuk meluruskannya. Ini coba tengok, makanya kita khawatir kalau ada unsur keyakinan tadi. Seperti apa misalnya? Ini bayinya bolak-balik nangis di rumah. Yang lahir tadi nih ibu yang sana, nih bolak-balik nangis, macam terkejut ketakutan gitu. Oh, datanglah mbahnya, Oren, karena ayahnya Jumirin, ini mamanya Juminten, ini keluarga Ju ini. Oren, nun mbah, nun bukan mim. Itu. Coba di mana kau tanam apa tadi? Ari-ari apa ini? Wedok ini, wedok namanya, bilangnya anak bayi itu. Ari-arinya. Kenapa dia bolak-balik, anakmu ini bolak-balik nangis, terkejut macam ketakutan? Ditengoklah ke sana. Tengok. Pantasan anakku ketakutan, asyik terkejut. Rupanya di samping ari-ari ditanam tadi ada kodok gerutu yang besar itu duduk di situ. Itu. Kan ada pak kodok gerutu yang besar sini, gerutu duduk di situ dia. Apa kata Jumirin tadi? Pantasan anakku bolak-balik nangis ketakutan, rupanya kau di sini. Nah, tengoklah. Apalah hubungannya ini? Jangan diyakini. Kalau kita bersihkan, itu namanya penghormatan yang mendampingi anak kita dalam rahim. Karena itu adalah dari proses untuk makanannya, kebutuhannya ketika itu. Selama masih rahim, wajar. Ini kita bersihkan, kita bungkus, kita tanam, selesai. Jangan taruhkan ada keyakinan di dalamnya. Sudah, ilmu. Banyak lagi bapak ibu yang sederetan dengan itu. Keimanan yang bersalahan karena tidak disertai dengan ilmu. Contoh, bapak pernah tengok, nih pesta musim penghujan kayak sekarang ini. Pesta inilah, mendung ini gak karuan ini sama hujan. Oh, sibuklah mbah. Orang alhamdulillah naik ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai sini ya. Banyaknya di sini yang pengertian dialah. Nah, baik. Mendung. Hujan mau turun. Datang embah juga. Panggil. Orang, tadi kan Rin kan? Orang, ini Jumiran. Saya mbah, kok saya mbah begitu saja Ran macamnya kau nggak nengok ke atas, mendung hujan mau turun. Kalau sempat turun hujan, nih tamu tak datang, kemana kan persiapan banyaknya ini. Sedangkan toco aja satu kuali besar toco, meninjaunya udah tua-tua pula itu. Udah kuning-kuning meninjaunya. Aku suka pula itu. Ini Jadi masuk mbah macam mana? Disyaratin supaya hujan nggak jadi turun. Apa syaratnya? Bapak tahu supaya nggak turun? Hah?
Jangan pura-pura. Cucuk cabai ma bawang, Bu. Cabai ma bawang. Nah, cucuk cabai ma bawang, taruh sudut ke sudut. Supaya enggak jadi hujan. Dari manalah itu, Bu? Nih, dari manalah itu? Coba nanti Bu cucukin lagi. Cabai ma hujan. Apa cabai ma bawang? Kira-kira turun hujan apa langsung kemarau? Ini. Satu truk cabai itu kita cucuin tamat busuk anyut itu. Sudah mubajir syirik lagi. Ini ha. Ini tukang cucuk tadi lah ini. Itulah akibat tukang cucuk itu. Ini ha. Nah, baik Bapak Ibu. Seolah-olah, nih ha, tengok. Seolah-olah cabai bawang sudah keliling ditaruh. Yang menurunkan hujan kan tugas malaikat Mikail. Sama mengatur rezeki itu tugas dia. Seolah-olah malaikat Mikail ini enggak karuan takutnya sama cabai sama bawang. Hujan belum turun, jangan turun dulu, ku tengok dulu. Nanti ada cabai sama bawang, mampus kita kena bawang. Tengok. Turun malaikat. Tengok. Oh kan? Ini lagi ini. Bukan kau. Ayo pindah kita. Jangan turun di Karanggading ini. Dari kemana? Udah ke apa aja kita? Apa pajak namanya? Desa Terjun. Ke Desa Terjun aja kita nggak jadi Karanggading hujan gara-gara cabai sama bawang. Dari manalah itu? Yang hebatnya lagi ibu-ibu. Nih Pak, ada lagi rupanya paling manjur. Lebih manjur dari cabai sama bawang. Itu bapak sana aku rasa tahu itu. Janganlah jangan. Kakek itu tahu itu, pulang nggak tahunya itu. Nah, tengok apa dia? Orang non bah datang. Opo simbah? Kok opo simbah ran hujan mau turun? Buka celanamu. Buka celanamu. Kan gitu bukanya. Celana dalam. Jangan mikir rusuh. Ini ha. Celana dalam, ya. Nih ha. Kan ini pun angkat. Ini ha. Kalau sebelah aja ya macam mana nariknya? Angkatlah ini pun. Lempar ke atap. Ini supaya hujan nggak jadi, lempar ke atap. Ya kalau nyangkut. Kalau nggak nyangkut, sementara di dalam Pak Kadus, Bapak BKM, grup marhaban lagi makan. Tiba-tiba melayanglah nih. Macam layang-layang lewong. Sudah ke. Ini sakit perut jadinya. Kurasa dia pernah melemparkan celana tadi ini kurasa. Nah, baik. Dari manalah itu bisa dipercayai? Tapi ada yang mengerjakannya. Iman yang tidak disertai dengan ilmu. Itu dia. Apalagi kalau kita hubungkan dengan masa sekarang ini. Isya Allah Akbar. Ngeri kita, Islam ini sudah dikutak-atik. Ngeri kita, Bu. Nih ha.
Nah, tambah satu contoh lagi. Ada ninggal orang tua, anaknya ini kenal sama saya. Sampailah berita ayah si anu ninggal, datang saya melayat. Tukam namanya kalau kami sana. Nih sudah mau menjelang asar aku datang. Pas pula acara mau pemberangkatan jenazah. Begitu tengok orang itu saya datang, apa Ustaz? Ustaz pimpin pemberangkatan jenazah ini. Ku pimpinlah. Nih ngomong aku sebentar. Ini jenazah sudah diletakkan. Aku ngomong tadi di kerenda. Sudah mau aturan doa mau memberangkatkannya. Udah dipikul. Baru sekali Al-Fatihah ku bilang, datang mbah-mbah di sampingku. Nak Ustaz, sebentar miknya mbah mau ngomong. Kasihkan. Ngomonglah mbah ini. Panggillah seluruh keluarga ahli musibah. Ini wak kalian ini tempat kalian mengadu selama ini. Tempat kalian curhat ini. Ini terakhir. Supaya kalian jangan ingat-ingat lagi sama dia. Lewat kalian dari bawah. Dari bawah kerenda tadi. Nih ya, yang dipikul tadi. Lewat dari bawah. Aku diam aja nengok. Ku tengoklah keluarga ahli musibah berderet nyuruh semua di bawah kerenda itu. Nih ya. Nyuruh lewatan semua. Yang gendong anak kecil sampai 2 kali mutar melewatinya supaya jangan ingat-ingat. Itu aja pun sudah salah. Makanya kata Rasulullah itu, sering-sering ingat mati, sering-sering kunjungi makam keluargamu, lupakan kesalahannya, ingat kebaikannya, doakan dia. Itu ini supaya nggak ingat-ingat. Bapak pernah nyuruh di bawah apa tadi? Jangan pura-pura. Tengoklah sudut kanan dulu parahnya itu. Nah, baik. Siap sudah itu dikasih sama saya mic. Nih, nah Ustaz, lanjutlah. Al-Fatihah. Dah iringan doa ni dah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrimnahu wujuhahu wasi' wa dakhalahu, dan seterusnya. Al-Fatihah. Maju selangkah. Al-Fatihah, maju selangkah. Ini pun kalau kita pikir-pikir ngeri nih lah. Kenapa Al-Fatihah maju selangkah? Jadi kalau mau mundur apa jawabannya? Maju oke Al-Fatihah. Kalau mundur Al-Ikhlas, mundur. Nah, tengoklah. Tapi udah bagus itu, karena dalam Fatihah adalah ihdinas shiratal mustaqim. Semoga yang diantarkan dan mengantarkan jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Nah, siap ku berangkatkan, mbah tadi di sampingku enggak ku perhatikan. Begitu bergerak jenazah ini dibawa, rupanya mbah ini piring kaca dipecahkan sampingku. Ya terkejutlah aku. Kakiku hampir kena kakiku. Ini kakek yang sudut sana pernah kayak gitu. Jangan pura-pura nih. Ini pecahkan piring kaca. Kubiarkan saja dulu. Mungkin ini mbah ini anaknya yang meninggal ini sedih kali dia. Sampai nggak terasa piring lepas dari tangannya sampai pecah, pikir. Tapi yang herannya aku, begitu jenazah sudah dibawa, diambil sapu, ku tengok. Tidak ada lagi menggambarkan rasa duka mendalam. Malam datang aku lagi, karena dipanggil, Ustadz nanti malam datang tahlilan, kami harapkan Ustadz datang. Datanglah aku. Pas pula aku kecepatan datang. Aku habis maghrib datang. Rupanya tahlilannya habis isya. Adalah kakek-kakek di situ. Cepat kali Tat katanya. Nggak pakai us itu. Cepat kali Tat. Udah nggak apa-apa lah kek. Duduklah kami situ.
Ada ku tengok aneh lagi. Apa pula lagi ni ku pikir? Apa dia? Ada lampu sentil lagi di tempat pemandian jenazah tadi. Ada bapak tengok? Ada kan? Tengok. Ku tanya lah mbah ini apa nih kakek ini, kek? Itu kenapa lampu tu taruh di situ? Anu tat? Anu apalah ini ku pikir. Kasihan tak arwah gelap-gelap di situ. Makanya taruhkan lampu. Arwah masih di situ. Nih ha. Sampai saya bilang kalau begitu kek, ahli musibah ini kejam kali ya. Kok kejam sih tat? Iya. Kita duduk pakai tikar, pakai ambal, pakai kipas lampu terang, arwah situ gelap-gelap, becek-becek, nyamuk banyak. Kalau memang arwah masih di situ, kok nggak ajak masuk aja? Arwah masuk sini nih, kenapa? Orang arwah anak awak kok nih? Arwah masih di situ, tengoklah. Keyakinan ini yang mengerikan. Itu. Nah, maka luruskan dengan ilmu. Banyak nih bu, banyak di kampung kami pun dulu ada. Itu apa kalau di kampung kami? Burung hantu. Bapak tahu burung hantu? Ya. Ini uak ini di belakang rumahnya ada pokok bacang. Tinggi pokok bacang tadi. Malam-malam uak laki-laki sudah masuk ke kelambu tidur karena capek kerja tadi. Kelambunya tebal, mulai dari belik tak pernah cuci. Sampai nggak nampak uak laki itu di dalam. Itulah kelambu tadi. Wah perempuan masih ngayam tikar. Di kampung kan gitu, ngayam tikar. Di luar bersuaralah burung hantu di belakang rumah wak ini di atas pokok bacang. Berhenti wak ini ngayam tikar. Suara apa itu? Dengarkan balik. Gitu. Rupanya itu burung itu dipijaknya nih sayapnya ini dengan kakinya nih, diginikannya. Makanya bersuara dia. Aku tengok itu. Karena aku dengar suara kayak gitu, ku cari mana apanya ini. Itu. Datang wak perempuan ketakutan. Diberhentikan nganyam tikar, sorongkan tikarnya ke sana. Buka kelambu, susul wak laki-laki lagi tidur. Tak susul ke dalam. Ini berbisik dia manggil suaminya lagi tidur. Ngapain berbisik orang cuman dia berduanya di situ. Kecuali ada orang supaya jangan terganggu orang, ini enggak dia berduanya. Tapi berbisik dia. Apa sih? Ngantuk aku. Suara burung. Burung siapa? Suara burung. Oh ya, angkatkan wak laki-laki ini kepalanya. Oh ya, suara burung hantu. Siapalah agaknya di kampung kita ini yang sakit parah ini? Apalah hubungannya itu? Kalau bersuara burung hantu tadi kok diingat siapa lah yang sakit di kampung kita ini? Oh enggak tahu rupanya abang Wak Hoyah. Sudah pulang dari rumah sakit enggak ada perubahan. Jangan-jangan dia. 2 hari kemudian meninggal Wak Hoyah. Disebutlah memang enggak meleset memang. Kalau sudah bersuara burung hantu itu tak ada lagi itu. Adanya itu. Itulah kepercayaan. Dulu. Kalau memang itu tugas burung hantu. Saya kira burung hantu duluan mati. Itu. Coba bayangkan. Rumah sakit Marta Priska. Rumah sakit Adam Malik. Rumah sakit Peringadi. Rumah sakit Haji.
ribuan jumlah kamar. Dalam satu kamar berapa pasiennya? Begitu banyaknya yang proses mau meninggal. Taruh setiap satu orang mau meninggal 2 kali saja. Meninggal polan. Ngasih tahu dia. 2 kali aja untuk satu orang. Belum sempat ini siap, sana tabrakan mau meninggal lagi. Belum siap sana, ayun di Karanggading. Akhirnya burung itu nggak sempat makan minum, nggak sempat istirahat, mati. Asyik, mampus lah. Itu dia. Bersalahan, maka iman, ilmu. Ketiga, apa bekalnya Rasulullah? Hikmah. Hikmah ini isinya apa? Sabar, tawakal. Ini isinya. Lengkap sudah ini isinya. Baru diberangkatkanlah Rasulullah itu Isra. Itu dia. Makanya kita ini pun kalau nggak berbekal, bersihkan hati ini dari sifat yang tidak terpuji. Isilah dia dengan iman, lengkapilah dia dengan ilmu pengetahuan, baru enak. Kalau nggak, tengoklah. Berhasil saudaranya, dia keberatan, bukan dia bersyukur. Tapi sepolan udah bertambah, aku tengok sawitnya sama tambaknya. Ya memang, tapi kan dia tahu karena ini. Bukan dia bersyukur karena sini nggak bersih. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan demikian dalam perjalanan Isra, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Palestina, linuriyahu min ayatina, Allah tunjukkan kepadanya berbagai macam di sekeliling perjalanan Rasulullah itu sebagai bukti tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah dan muatan dengan kasih sayangnya. Itu macam diperlihatkan oleh Rasulullah. Ada yang membanting-banting kepala. Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu kenapa kepala kau dibanting-banting sendiri? Dia menderita, menjerit kesakitan, tapi tidak ia hentikan untuk memukuli kepalanya. Orang yang bolak-balik dikasih tahu, diperingatkan untuk sholat, tapi tak mau sujud, tak mau sujud. Itu dia. Karena iman dan ilmu tadi tak ada ini. Itu. Ada orang-orang yang sedang melalap makanan yang membuat dia sengsara karena makanan ini, tapi dia tidak berhenti, ia teruskan. Namanya adalah buah zakum yang berduri dan berbisa durinya ini, sikit pun tergores sampai ke jantung racunnya itu, tapi dia nggak berhenti memakannya. Itu apa ya Jibril? Itu umat-umatmu yang tidak berhenti iri, dengki, hasad, fitnah terhadap saudara-saudaranya. Siapa saudaranya itu? Baik saudara nasabiyah, yaitu keturunan aliran darah keluarga famili, maupun saudara saudara yang seakidah, yang sama sujud kepada Allah. Itu makanya saya ceramah di sini, saya tidak merasa asing. Apa sebab? Orang tuaku, saudara-saudaraku, karena aku sedang berada di tengah-tengah saudaraku yang sama sujud kepada Allah. Itu dia. Nah, Bapak Ibu, kuringkaskan. Tadi jam 10 lewat berapa tadi mulai tadi, Pak? Lewat 8 tadi, jam 10 lewat 8. Ini jam 11 lewat 6, tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kalau ku teruskan, karena dinas saya cuma 1 jam.
istilah Ustaz Abu Somad 60 menit katanya, sesuai dengan kadar air katanya kan gitu. Itu Ustaz Abu Somad itu kayak itu. Kalau saya bukan begitu, 1 jam. Lebih dari situ saya bukan tidak mau. Tapi itu namanya bekerja di luar jam dinas. Namanya apa Pak Gadus? Lembur. Kalau lembur berarti harus nego dulu kepada Pak Gadus di sini. Kira-kira macam mana lemburnya? Siapa tanggung jawab? Saya nggak ragu karena Pak Kadus ada di sini. Tapi mulai kita tengok, kacau ini kok ini pula lah diundang. Nah, baik. Diperlihatkan juga kepada Rasulullah ketika itu perempuan yang tidak pernah ditengok Rasul secantik itu. Ya Jibril, tak pernah ku tengok secantik ini perempuan. Baik di Medan maupun di Karanggading Telaga 7, tak ada kayak gini cantiknya. Ini perempuan yang bagaimana ini Jibril? Kata Jibril, ini dulunya jelek, ini perempuan ini jelek. Karena usia makin tua sudah ratusan tahun, dia semakin cantik ditata. Inilah tamsilan dunia. Itulah dia. Inilah tamsilan dunia. Makanya tengok 80 tahun yang lalu ini jadi apa di sini? Tengok. Masih ngeri. Sudahkah ada aspal listrik? Nah dong biasa boto amung. Pakai sedikit bahasa dari Padang Bola. Enggak ada. Karena usia perjalanan dunia ditata oleh manusia yang dulunya rawa-rawa, sekarang ini menjadi supermarket. Tengoklah. Dulunya tengoklah Bu, ada acara kita, ada keluarga di mana di Tanjung Merawa. 1 hari lah ngasih tahu itu aja untuk ngasih tahu acara ini. 1 hari 1 orang diutus untuk Tanjung Merawa ngasih tahu tanggal sekian ada acara di sini. Dulu, sekarang ini sampai ke luar negeri tidak perlu lagi sibuk, cukup angkat telepon. Ya, itu dia majunya. Yang kita sayangkan apa? Yang enggak maju adalah iman dan amal ibadah. Maka harapan kita Bapak Ibu lewat memperingati Isra dan Mi'raj ini, semua yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, cobaan kiri kanan, menghadang dan sebagainya, Rasul tidak pernah terpengaruh karenanya, karena sudah berbekal iman, ilmu, hikmah. Kita ini pun kalau berbekal dengan iman, ilmu, hikmah, insya Allah tidak akan goyah dalam menjalani kehidupan ini, tidak menjadi sebab dosa karenanya. Tapi kita tetap di dalam makna surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Tapi berbekal iman, ilmu dan hikmah. Ini coba kita tengok. Ya. Kalau main keyboard, wow, berebut naik. Kadang-kadang mama pun lah, mama naik. Nih, gemuk pula itu. Gemuk. Nih. Udah hampir goyang pentasnya itu pun. Kan masih condong kemari ku bikin kan. Ada modelnya bukan begitu, ku tengok. Mama. Ada gitu, ku tengok. Itu. Ya Allah. Semuanya yang menjadi filternya adalah iman, ilmu dan hikmah. Hikmah ini apa dia? Dia tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan.
tetapi dia adalah memikirkan apa sebetulnya hikmahnya ini, apa keutamaannya terkandung di dalamnya ini. Orang yang tabah, sabar dan tawakal, itulah hikmah itu. Nah, baik Bapak Ibu, ringkasan kesimpulan terakhir 11:11, tadinya 10:8, udah masuk perjalanan lembur. Pak Kadus jangan pura-pura nggak paham. Mulai ini nggak mau nengok aku pula kira. Nah, sampai Masjidil Aqsa. Dari sini berangkat namanya Mi'raj. Mi'raj artinya adalah naik. Itu naik. Isra perjalanan. Diperjalankan oleh Allah. Bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri nggak sampai, makanya grup-grup Abu Jahal ketika itu mat katanya kepada kemanakannya. Muhammad Rasulullah itu kan kemanakannya, apa itu keponakannya itu. Keponakannya. Anak saudaranya. Gak masuk akal, mat, gak masuk akal. Dari sini ke sana aja pun mau 2 hari gak sampai. Apalagi sampai ke langit bertemu dengan Tuhan. Cuma tadi malam pulang kau lagi. Subuh udah sampai Masjidil Haram lagi. Gak masuk akal, mat, kau bohong. Kata Abu Jahal, Abu Lahab. Uaknya sendiri tuh. Nah, karena yang dipikirkannya jalan kaki. Itu. Dia tidak terpikir bahwa Rasulullah ini diperjalankan oleh Allah. Kalau memang Allah yang memperjalankan, lebih dari situ bisa. Orang alam dan isinya milik Allah kok, ciptaan Allah kok. Ini singgah lagi di Karanggading ini, di Dusun 14 tadi Pak ya. Singgah lagi kemari, itu pun bisa dibuat oleh Allah. Orang Allah punya kuasa. Nah, jadi saya buat satu contoh. Saya dari Laut Dendang, sama-sama dari Serdang kita ini. Laut Dendang, kebetulan di kantongku ini ada bonbon. Tanpa aku sadari masuk semut. Karena di sini ada bonbon manis. Nih, sampai di sini keluar semut dari kantongku. Jalan-jalan dia jumpa sama semut di sini. Semut, biar tahu kalian aku ini dari Laut Dendang katanya. Hah? Laut Dendang itu di mana? Melewati Marelan, melewati Berayan, Bilal, meteorologi. Kau pembohong, kata semut sini. Kok kayak gitu jauhnya, jangankan sampai sana. Keluar kau ke jalan itu mampus kau kena pijak katanya. Apalagi sepanjang jalan tadi banjir. Ikut opung-opungmu itu pun atuk-atukmu tamat hanyut semua bikin air itu. Sok pula kau lagi dari Laut Dendang. Dia nggak percaya, pikirnya semut tadi jalan kaki dari Laut Dendang sampai kemari. Nggak tahu dia semut masuk ke kantongku, bajuku pakai bawa kemari. Ini tengoklah. Begitulah sebagai tamsilannya perjalanan Rasulullah itu. Nah, sampai bertemu dengan Allah, sampai kalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam pertemuannya Sidratul Muntaha. Ini agak apa sedikit. Dalam kaji ibadah solatnya, itulah disebut kepada kita Isra Mi'rajnya itu adalah di dalam perjalanan takbiratul ihram. Itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Itu dia. Nah, itu nanti dijelaskan setelah ada jawaban jaminan dari Pak Kadus. Kalau ada jaminannya kita lanjut ini. Lanjut. Tapi kalau nggak ada macam mana? Gimana nih? Nah, baik. Nih. Laporkan. Apa laporan Rasulullah? Ibu-ibu, pelihara ini. Jaga betul ini. Supaya waktu tenaga kita berkumpul di rumah Allah ini tidak sia-sia. Bagaimana rupanya laporannya? Dilaporkan oleh Rasulullah semua perjalanan Isra,
Mi'raj, suka dan duka, yang mengembirakan dan menyedihkan, menyenangkan dan membuat ketakutan, habis ia laporkan kepada Allah. Tertuanglah itu di dalam ucapan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lillah. Ingat itu. Berarti sama siapa kau serahkan ini? Sama siapa kau laporkan ini? Allah. Kalau begitu Allah itu tak boleh tak hadir fi qalbi, hadir fi zikri. Thayyibatulillah. Perjalanan tadi maka disambut oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, selamat atas engkau hai nabiku. Karena perjalanan dan tantangan begitu hebat kau hadapi, tapi kau selamat. Tengok apa sebab selamat tadi? Karena berbekal. Apa bekalnya tadi? Iman, ilmu, hikmah. Ini bekalnya. Itu dia. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, selamat atas engkau hai nabiku, dan engkau dirahmati oleh Allah. Karena Rasul sudah mendapat jaminan daripada Allah, tapi dia sifatnya, jiwanya tidak pernah mau selamat sendirian. Dia sayang kepada umat-umatnya, maka ia sampaikan permohonan lagi kepada Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Berarti kalau begitu bacaan ini Pak Ustadz lagi sholat nggak boleh terburu-buru ya? Iya. Nggak boleh tergesa-gesa ya? Memang. Ini tengoklah bersatu hurufnya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillahi salamun alaihi ya nabi enggak menentu lagi. Karena dia tidak menghayati, dia tidak mencermati, sehingga rasa kenikmatan tidak ia temukan lewat ibadah sholat itu. Padahal Bapak Ibu coba tengok surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala sholawat shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa kata Allah di sini? Peliharalah ibadah salatmu, perbaikilah ibadah salatmu, tingkatkanlah ibadah salatmu, karena salat itu sesungguhnya termuat di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 dapat mencegah kau dari perbuatan keji dan mungkar. Salat itu adalah dapat menjadi sumber kebaikan terhadap dirimu. Itu dia. Tapi dengan ilmu. Ini tengok. Bacaan-bacaan salat sejak anak-anak Bapak Ibu kita sudah hafal. Sejak anak-anak sudah kita hafal itu. Itulah yang kita baca setiap kali melaksanakan ibadah salat. Berapa kalikah bapak-bapak kita ulang lagi? Tengok tuntunan solat. Aku takut aku kalau sempat ada kesalahan bacaanku di dalam solat itu. Sedangkan Allah memerintahkan wa amilus solihat, wa amilus solihat, wa amilus solihat, berkaitan dengan solat dan amal yang soleh. 62 kali Allah ulang-ulangi untuk mengingatkannya. 62 kali. Adakah Bapak Ibu merasa khawatir, merasa takut kalau bacaanku di dalam sholat itu terdapat kekeliruan, kesalahan? Maka aku tengoklah lagi. Aku takut aku kalau ada salah. Sementara ibadah adalah amal yang soleh. Berapa kali itu dilaksanakan? Senyap dipadakan hafalan waktu anak-anak dulu. Hari ini juga, andai kata Pak, kita buat misalnya, kita tes siapa yang tidak tahu arti bacaan duduk antara dua sujud, namanya adalah duduk iftiros. Siapa yang tak tahu artinya, yang 8 macam itu, Rabbil firli
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. 8 macam. Siapa yang tak tahu artinya, berdiri. Kira-kira berapa orang yang duduk ini? Menurut Bapak, mana lebih banyak berdiri daripada duduk? Berarti salah. Siapa yang tak tahu artinya yang 8 macam tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8. Siapa yang tidak tahu artinya berdiri. Kalau itu kita tes ini semua, kira-kira Pak, mana lebih banyak yang duduk sama yang berdiri? Yang jujur Pak Ain kemana? Berdiri. Lebih banyak berdiri. Pas Pak. Pas itu. Apa sebab? Sangkut kita pada persiapan Rasul tadi sebelum Isra Mi'raj. Apa persiapan tadi? Ilmu. Tengoklah. Insya Allah. Maka harapan kita bersama dengan kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj hari ini, Bapak Ibu, menjadi sasaran kita adalah bagaimana posisi kedudukan daripada ibadah solat itu sendiri merupakan tiang agama. Sampai jelas dan tegas Rasulullah katakan, man taraka solat faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan solat itu sesungguhnya adalah kafir yang nyata. Walaupun puluhan masjid yang kita bangun, infak dan sedekah, yang pertama yang diperiksa nantinya al-awwalu yuhasibuhu fi yaumil qiyamah. Yang pertama akan diperiksa adalah ibadah solat. Kalau ibadahmu baik, ibadah solatmu bagus, seluruh ibadah yang sekecil apapun akan kau nikmati. Senyummu yang ikhlas itu pun akan menjadi ibadah kepadamu. Tapi kalau ibadah solatmu yang tidak bagus, walaupun puluhan masjid yang sudah kau bangun sendirian, sama dengan melihatnya jarak jauh. Kau kepanasan, kau kehujanan, kau kelaparan. Di sana adalah istana yang megah, lengkap fasilitas dan seterusnya. Tapi kau kelaparan, kau kehausan, kau kepanasan, kau kedinginan. Yang mewah sana tidak ada jalanmu untuk ke sana, karena ibadah solatnya tidak ada. Maka harapan kita bersama sebagai kesimpulan akhir Bapak Ibu, intinya kalau tadinya kita masih kadang-kadang menempatkan ibadah solat itu merupakan suatu kegiatan yang menambah kesibukan dan kerepotan, sekarang kita rubah. Dia adalah kebutuhan kita. Dia adalah jalan kita untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kenikmatan dan kebahagiaan melalui pertemuan dengan Allah lewat solat yang 5 waktu. Nah, barangkali Bapak Ibu, supaya tidak menjadi beban yang berat bagi Bapak Kadus tadi udah tinggi pun ku tengok. Lihat. Katanya tadi terus enggak apa-apa. Nah, udah duluan pula dia. Jadi, datang lagi. Ya, alhamdulillah datang lagi. Nah. Baik, kalau begitu. Nah, kita padakan sampai di sini harapan kita. Acara yang kita buat ini tidak hanya sekedar kebiasaan dalam kegiatan tahunan, tapi benar-benar memupuk keimanan sehingga sisa kehidupan yang masih ada ini ke depan dapat kita perbaiki, baik yang berhubungan dengan akidah maupun berhubungan dengan ibadah dan juga yang berkenaan dengan muamalah. InsyaAllah ketiga masalah ini dalam ruang lingkup keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selamat dunia sampai akhirat kelak nantinya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Tadinya mohon maaf saya atas segala kurangan.
Ada aku tengok tadi yang ikut merekamnya tadi kan, anak apa namanya remaja kita tadi. Kalaupun nanti bu, ya mau ibu nanti kalau ada ibu-ibu ini yang rindu sama saya, kan gitu. Kalau aku tengok ini modelnya, bagi luar sana ada beberapa orang itu mudah dia rindu sama saya. Artinya apa? Ibu dikala rindu sama saya, buka HP, buka dia, nih YouTube, tak untuk cari Ustadz Kamil Selian, tak kelihatan beberapa tema ceramah saya di sana. Oh tuh Ustadz kita yang dari Medan, yang manis itu, aku terkenal manis gitu dibilang. Iya, itu. Karena kalau dibilang pun saya ini ganteng, saya nggak mau, nggak cocok sama kenyataannya. Tapi rasanya kalau dibilang nggak manis, aku masa keberatan gitu. Macam mana kira-kira? Bantulah aku. Memang iya tat gitu aja, kenapa sih? Nah, oke, Bapak Ibu, demikian ya. Ustadz Kamil Selian dari Kota Cane. Orang Kota Cane memang jarang tinggi-tinggi. Banyakannya pendek. Tapi manisnya ini. Nah, buka dia. Nah, tengok, pilih judul apa di situ. Dengarkan. Nah, selain daripada siraman rohani untuk ibu, mau beramal lagi, ada pencetan di bawahnya. Anak kita tahu apa pencet? Nah, itulah dia. Itulah dia. Nah, dari pencetanmu pertama aku tunggu itu dia. Terima kasih atas segala perhatian ibu-ibu. Kita tutup dulu dengan doa. Kopi tadi kok nggak diingatkan? Ya Allah. Bismillah. Baik, kita tutup dengan doa dulu, Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma syahal umurana umurad dunya wad din واختم لنا بها منك أجمعين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعتنا في صحاتنا وعافية والسلامة. ارحمنا يا الله أنت خير الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية ونعمة وسلامة وصحة وعافية والسلامة. ارحمنا يا الله أنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.